Audio Jungle. Hai semuanya, apa kabar yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Pasti semua semangat ya dengar firman Tuhan hari ini. Gak kerasa ya udah hampir nih 2 minggu kita di rumah terus. Pasti ada lah dari yang kalian nih bosan di rumah, dan ada juga yang gak sabar nih pengen ketemu teman-teman di gereja anak. Nah, pas sekali hari ini Kak Laura akan membagikan mengenai bagaimana kita semua tetap semangat di masa sulit. Nah, sebelum itu, yuk kita katakan ke sebelah kiri kanan adik-adik, kepada papa mama, kepada kakak, bilang ke mereka semua, Happy Sunday! Dah? Oke, jadi Kak Laura akan jelasin apa itu masa sulit. Masa sulit itu ya kayak sekarang ini, papa mama kita nggak bisa keluar kerja, kita nggak bisa main di luar. Nah, ayo, siapa yang udah kangen nih sama sekolah? Angkat tangan yang tinggi. Oke, Kak Laura juga kangen nih sama sekolah dan juga adik-adik nih di gereja anak. Nah, masa sulit juga waktu kita harus belajar di rumah pakai HP. Pasti gak enak dong, kita nggak bisa bercanda dengan teman-teman di kelas, kita nggak bisa kasih tos kepada teman-temannya. Karena harus belajar di rumah. Ayo, kalau orang punya pertanyaan nih, siapa yang udah kangen nih sama guru-guru? Lebih enak diajari mama atau guru nih? Ya inilah masa sulit guys. Ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi kepada kita. Hari ini, apapun keadaannya, pesan Tuhan adalah tetap semangat di masa sulit. Ayo katakan ke sebelah kanan kiri, Cayo, tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar dari Abraham. Bukan Abraham adik kakak loh ya, tapi Abraham bapaknya Ishak di Alkitab. Abraham itu mendapat janji dari Tuhan untuk memiliki anak. Atau promise-nya Tuhan atau janji Tuhan kepada Abraham adalah Abraham akan mendapat anak. Jangan dimakan ya itu jari-jari kakinya. Ayo, pastikan kalian semua cuci tangan loh ya. Jangan makan jari kayak Debbie ini. Kalau orang mau kalian semua jawab yang jujur. Kalian ada yang masih suka makan jari nggak? Harus berhenti loh ya, jorok itu. Oke, kembali ke cerita tadi. Abraham itu kan udah sangat tua dan ia mempunyai janji akan punya anak. Wah, gimana itu ya? Yuk kita sama-sama baca di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Yuk yang keras sama Kak Laura nih baca. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oke, kalau orang cerita ini ya, Abraham tuh kan udah tua banget gitu kan. Terus kira-kira umurnya 100 deh. Terus Tuhan bilang katanya dia bakal punya keturunan banyak pula. Berarti kan si Abraham bakal punya baby dong. Tuh kayak baby imut itu. Terus menurut kalian nih ya, Abraham tuh kan udah tua menurut kalian. Apa mungkin si Abraham tuh bakal punya anak? Coba post deh videonya kalau orang nunggu. Udah? Nah, pasti ada lah dari kalian yang mikirnya, nggak mungkin deh Kalora. Iyalah, karena udah tua. Nah, padahal di Alkitab dibilang katanya Abraham bakal banyak keturunannya. Kayak gini nih, wih, banyak banget gak tuh? Yuk, coba hitung. Satu-satu. 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang masih bisa lanjut tuh? Pasti ada lah yang pusing karena ini kebanyakan banget soalnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Mungkin nggak Abraham bakal punya anak? Yuk, masih semangat kan? Ayo, baca ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Lah, kok bisa sih? Abraham tuh kan udah tua banget. Terus tadi kira-kira umurnya udah 100. Terus si Sarah ini udah tua juga. Terus dikatakan si Sarah rahimnya udah tertutup, yang artinya nggak bakal bisa punya anak lagi. Nah, kalau udah tua gitu, menurut kalian masih kuat atau enggak? Pasti enggak lah. Nih, masa kayak nenek-nenek ini tuh megol-megol pinggulnya, nari-nari. Kayaknya nggak mungkin itu guys. Itu kayak bukan nenek, itu ada orang tuh yang nyamar.
Yuk, ayat 20. Baca sama-sama yang keras ya. Mana semangatnya? Masih bisa kan? Yuk. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, ingat, Abraham kan udah punya janji dari Allah dan waktu itu dia malah nggak bimbang dong, atau artinya bingung-bingung atau ragu-ragu. Coba deh kalian punya janji dari papa mama nih, misalnya diajak jalan-jalan atau dibelikan sesuatu, tapi harus nunggunya lama banget. Coba kalau misalnya sehari aja kalian dikasih janji, kalian kuat nggak? Ya pasti kan ada lah dari kalian nggak kuat, kalian langsung mikir dong, masa sih bakal dikabulin? Pasti enggak lah. Nah, tapi di ayat ini dikatakan bahwa justru Abraham ini harus menunggu lama, dan Abraham pas sudah nunggu lama dia malah memuliakan Allah dong. Tuh kayak foto ada orang memuliakan nih. Sampai klincinya bingung lagi ada apa dengan orang itu. Nah, yuk lanjut kita baca di ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Abraham justru tambah yakin bahwa Allah berkuasa atau Tuhan bisa untuk menepati janjinya. Nah, sampai sini ceritanya kalian pasti ada yang bingung dong. Apa sih hubungannya dengan semangat di masa sulit? Perasaan tadi Abraham biasa-biasa aja kok, gak ada sulit. Nah, sama nih dengan yang kita hadapin sekarang. Abraham punya masa sulit justru. Abraham sudah tua, tapi dia punya janji sama Tuhan bahwa ia akan punya anak. Kita juga sedang menghadapi masa sulit. Kita nggak bisa main keluar, nggak bisa sekolah, orang tua kita nggak bisa kerja. Tapi Tuhan punya janji bahwa kita tidak selamanya ada di masa sulit. Pasti suatu hari nanti kita akan bisa sekolah kembali dan virusnya akan berhenti. Amin semua? Amin. Abraham punya pilihan waktu dia sudah tua. Apa dia mau percaya terus kepada Tuhan atau berhenti percaya? Pilih mana ya? Pasti sulit dong, karena Abraham udah tua, terus dibilang dia bakal punya anak. Tapi di firman tadi, dia malah memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dari cerita Abraham tadi, apa sih yang kita pelajari? Yang pertama, pastikan hidup mempercayai janji Tuhan. Janji Tuhan seperti apa sih? Nah, semua janji Tuhan itu pasti baik-baik, gak mungkin yang jelek-jelek, gak mungkin yang gak bagus. Contohnya misalnya janji Tuhan, pasti kita bisa ke sekolah, kita yang sakit pasti sembuh. Nah, seperti cerita tadi, Abraham mempunyai janji dengan Tuhan bahwa ia akan punya anak. Nah, menurut kalian nih, tadi janjinya si Abraham dengan Tuhan bakal yang dia punya anak, itu bagus atau enggak? Pasti bagus dong, kan dikasih anak. Oke, yang kedua, ketidakpercayaan adalah musuh. Musuh seperti apa sih? Musuh yang kayak gini nih, ada Dudu dan yang di film Bobo itu, atau nih musuh Batman nih, yaitu Joker. Atau ini, musuh di Ultraman nih, Monster. Terus ada musuh Tuan Crab di SpongeBob. Nah, tapi bukan ya guys, itu bukan musuh yang Kak Laura akan sharing. Tapi musuh yaitu tidak percaya sama janji Tuhan. Karena itulah yang membuat kita nggak bisa menerima janji Tuhan. Misalnya nih, kamu mau makan sayur, disuruh sama Tuhan, kamu makan sayur ya dan buah ya supaya kamu tumbuh sehat. Nah, kalian jangan nggak percaya dong, harus percaya karena itu bikin tubuhmu bagus. Dan kalau kita percaya, pasti kita mendapat janjinya. Contoh seperti Abraham tadi, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa dia bakal punya anak. Dan akhirnya dia punya anak. Yang ketiga, Tuhan sanggup. Sanggup itu artinya bisa. Ingat aja cerita tentang janji Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menepati janjinya kepada Abraham, berarti Tuhan juga sanggup menepati janjinya kepada kita. Nah, jadi yang kita bisa dapat adalah kita harus lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya pada keadaan. Yuk,
Ada pertanyaan nih sebelum selesai nih. Yang pertama, apa yang adik-adik pelajari dari sharing kakak nih? Ayo pikir-pikir. Yang kedua, apa adik-adik mau terus percaya sama janji Tuhan? Susah itu. Oke, jangan lupa sharingnya sama papa mama, sama kakak, sama adik. Oke, sebelum selesai, Kak Laura bakal kasih tahu kalian ceritanya kakak nih. Dari dulu, Kak Laura gak suka banget sama namanya matematika. Kalau Kak Laura disuruh kerjain PR matematika, Kak Laura langsung nangis. Kak Laura gak mau kerjain. Terus, waktu itu Kak Laura menerima janji Tuhan bahwa Kak Laura pasti bisa melakukan kerjain matematika. Dan Kak Laura percaya. Dan Kak Laura tunggu lama banget, itu selama 4 tahun loh guys. Dan sekarang Kak Laura bisa mengerjakan matematika dengan sangat gampang dan tanpa bantuan. Hebat kan Kak Laura? Jadi kalian juga harus percaya kepada janji Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati anak-anak yang tadi sudah menerima sharing firman hari ini Tuhan. Berkati Tuhan apa yang mereka pelajari Tuhan. Mereka bisa sharing kepada orang tuanya, kepada teman-temannya Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bye-bye.